Kenapa ya setiap orang yang datang tuh ada masanya? Kenapa sih harus ada masanya gitu? Kenapa nggak usah ada masanya aja? Bisa nggak sih seterusnya aja? Mungkin banyak sekali pertanyaan yang ada dalam pikiran kamu. Bisa selamanya gak sih? Gak usah ada waktunya. Gak usah ada masanya gitu. Ya, setiap orang pasti pengen kayak gitu. Pengen yang namanya gak mau untuk ngerasain kehilangan dan kepergian. Gak mau yang namanya ngerasain hal yang dimana ya itu ngebuat dirinya tuh hancur dan berantakan. Apalagi menimbulkan rasa trauma yang gak mau dia rasakan lagi. Tapi kadang kita juga harus tahu kalau semua orang itu juga kan ada masanya. Kamu gak bisa meminta setiap orang yang datang dalam kehidupan kamu tuh untuk terus stay sama kamu. Kamu sama aku aja ya seterusnya. Kamu jangan tinggalin aku ya. Kamu jangan pergi ya. Mungkin ketika kita lagi bahagia-bahagia sama seseorang ngerasa ya udah jangan tinggalin aku gitu. Tapi tanpa kamu sadari, kamu gak akan tahu ke depan nanti akan terjadi apa. Plan apa yang udah Tuhan persiapkan buat kamu. Dan kalaupun nanti harus merasakan kehilangan, ya kamu harus siap. Mau gak mau kamu harus siap gitu. Kan yang gimana pun juga, setiap yang datang itu pasti akan pergi. Kebahagiaan, sedih, sakit, luka, kecewa, dan lain sebagainya, itu pasti akan dirasakan oleh setiap manusia. Emang rasanya kayak gak terima banget ketika harus kehilangan orang yang paling kita sayangi. Rasanya kayak gak mau. Rasanya selalu menyalahkan. Entah itu menyalahkan keadaan, menyalahkan diri kamu, atau menyalahkan ketentuan yang udah Tuhan berikan. Padahal, dibalik semua itu, mungkin emang udah seharusnya seperti ini. Kan semua juga ada waktunya. Setiap orang yang datang juga itu ada waktunya. Setiap orang yang pergi juga itu juga pasti akan ada waktunya. Mau menahan sekalipun, mau berusaha untuk membuat ia terus bertahan sama kamu, tapi kalau pada akhirnya waktunya udah waktunya yang dimana kalian harus merasakan kehilangan satu sama lain, kalian harus bisa menerima dengan lapang dada, dengan penuh keikhlasan kalau ya kamu harus bisa pelan-pelan move on dan menerima bahwa dia udah gak ada lagi buat kamu. Hai semuanya. Ya ampun, kok sampai 2 kali gini sih? Gak apa-apa. Karena kan gimana pun juga aku sebagai apa ya? Kadang aku suka bingung sih kalau dibilang aku sebagai apa gitu. Ada yang bilang podcaster, ada yang bilang kreator. Aku nggak tahu sih mendeskripsikan diri aku apa ya. Yang terpenting aku bisa membawakan suasana yang happy buat kalian, bisa membawakan suasana yang dimana itu bisa ngebuat kalian nyaman ketika mendengarkan. Dan gimana kabarnya hari ini? Baik gak hari ini? Atau hari ini lagi banyak yang galau ya? Lagi banyak yang sedih? Atau lagi banyak yang susah move on? Susah lupa? Atau apa nih? Gimana keadaannya? Atau saat ini kamu lagi ngerasa kayak aku udah sembuh ke April, aku udah pelan-pelan mulai bisa menerima kalau ya memang semuanya udah seharusnya berakhir. Ya aku emang gak tahu sih ya keadaan kalian di sana gimana. Tapi yang pasti kalau emang lagi susah untuk lupa, gak apa-apa. Lupa itu juga butuh waktu loh. Kan semua juga ada waktunya, semua ada masanya. Kalaupun kamu masih belum bisa move on, gak apa-apa juga. Move on gak bisa kamu lakukan secepat itu, seperti plan kamu. Karena gimana pun juga, kamu cukup menjalani diri kamu pelan-pelan hingga nanti kamu menemukan titik yang dimana kamu sembuh atas semua luka-luka kamu selama ini. Oh iya, sedikit cerita aja nih.
Aku ngakak banget tahu. Kalian tahu nggak? Aku pengen nge-share ini aja, dan buat yang DM aku nggak mempermasalahkan itu ya. Sekali lagi aku nggak mempermasalahkan. Cuman aku ngerasa aku pengen share sedikit cerita aja. Jadi aku dapet DM yang dimana, kenapa sih Kak podcast tuh relate terus gitu? Greget banget sih, kamu tuh siapa sih sebenarnya gitu. Ya ampun, dari situ aku lucu banget. Karena aku ngerasa, hey, ini cara memberikan feedback yang berbeda gitu, nggak seperti orang-orang sebelumnya gitu. Karena dari kalian pasti memberikan feedback kayak, Kak April makasih ya atas podcastnya, bisa bikin aku menjadi lebih baik. Kak April makasih ya, pokoknya banyak membawa perubahan buat diri kamu, dan ini cukup beda sih. Tapi aku makasih ya sebelumnya buat kalian yang selalu ngerasa podcast aku tuh relate banget sama apa yang kalian rasakan. Jujur aku juga gak tahu, aku bukan peramal yang bisa tahu keadaan kamu. Yang bisa tahu, kayaknya aku harus bawain ini deh. Karena asal kamu tahu, setiap podcast aku bawakan, aku riset dulu. Iya dong, emangnya penelitian aja yang perlu riset. Aku riset dulu. Apa ya yang cocok buat kalian? Apa ya yang banyak dirasakan gitu? Dan apa sih yang sekiranya podcast itu bisa ngena ke hati kalian? Dan itu aku lakukan yang dimana ya tujuan aku pengen bagi siapapun yang mendengarnya ngerasa nyaman dan terhibur, ngerasa tenang. Dan untuk kali ini entah kenapa aku pengen banget ngebahas soal masa dan waktu. Sebenarnya kayaknya aku udah pernah ya, tapi aku nggak tahu sih, lupa. Karena pas aku live ternyata masih banyak banget orang-orang yang masih belum move on, orang-orang yang masih belum lupa. Dan pengen aku ngebahas tema ini. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang masa dan waktu, itu kan berkaitan tentang kepergian dan kehilangan ya. Karena coba deh, ketika kamu memiliki pasangan, teman, bahkan keluarga sekalipun, bahkan orang-orang terdekat sekalipun, pasti setiap orang juga memiliki masa dan waktunya kan. Kalau kamu gak mau ngerasain kehilangan dan kepergian, buat aku itu rasanya gak bisa untuk kamu hindari. Kenapa? Karena dua hal itu adalah dua hal yang pasti akan dirasakan oleh setiap manusia. Bukan hanya kamu aja yang ngerasa terluka. Semua manusia di muka bumi ini, kalau ngerasain namanya kehilangan dan kepergian, itu adalah luka yang mungkin obatnya ya akan sulit untuk disembuhkan. Mungkin ia masih bisa untuk menjalani hari-harinya dengan baik, dengan penuh senyuman, seolah kayak, aku udah baik-baik aja loh, aku udah sembuh gitu. Padahal ada beberapa luka yang emang itu masih kamu ingat dengan jelas. Dan itu ngebuat diri kamu ngerasa ketika kamu ingin memulai lagi dengan orang baru, kamu masih akan mengingat luka itu sebagai luka yang dimana itu ngebuat diri kamu setrauma itu. Dan aku menemukan satu pertanyaan yang dimana, boleh gak sih Kak kalau aku sendiri dulu? Aku belum berani memulai untuk orang baru. Sebenarnya buat aku gak apa-apa banget kok. Orang lain gak perlu tahu segimana kerasa kamu berusaha untuk move on dan lupa. Orang lain gak perlu tahu sedalam apa luka kamu, separah apa hancurnya kamu, dan sesakit apa luka yang kamu dapatkan sebelumnya. Kadang kalau orang yang menilai kayak, ih kok kamu masih sendiri sih? Dia aja udah punya yang baru. Kadang kalau kita dengerin omongan orang tuh gak akan ada habisnya tahu. Maka dari itu kamu cukup tutup kuping dan kamu cukup measure diri kamu udah siap atau belum untuk menerima orang baru. Kalau belum siap, aku selalu bilang, jangan memaksa orang lain untuk memperbaiki diri kamu dan menyembuhkan luka kamu. Dan jangan kamu terima orang lain di saat keadaan kamu belum sepenuhnya pulih. Jangan kamu jadikan orang lain sebagai alasan yang dimana supaya kamu bisa sembuh. Tapi itu juga menjadi luka untuk orang lain yang dimana ya hanya karena
kamu melampiaskan rasa sakit kamu ke orang lain. Dan itu buat aku adalah hal yang gak boleh untuk kamu lakukan. Ya emang, rasanya ditinggalkan, kehilangan, itu ada rasa sakit yang pasti akan sulit untuk kamu obati. Oh, ada juga yang bilang, kalau lagi ngerasain kayak gitu, obatnya tuh orang itu lagi kak, gitu. Obatnya tuh ya dia lagi, gitu. Dia luka sekaligus obat. Iya sih, ada beberapa orang yang berpendapat seperti itu. Tapi ada juga yang ngerasa ketika semuanya udah benar-benar gak bisa untuk kembali, ya iya, memang ada beberapa orang yang beranggapan ya obat itu lukanya dia ya obatnya dia gitu. Tapi ada juga orang yang ngerasa kalau emang semuanya berakhir gak baik dan yang udah seharusnya usai, dia akan mencoba untuk memulai kehidupan yang baru. Ia akan mencoba untuk memperbaiki dirinya sendiri hingga pada akhirnya nanti ia bisa menemukan cinta yang baru. Sebenarnya aku ngerasa nggak bosen sih. Kalau dibilang bosen enggak, cuman kalau ditanya gimana caranya melupakan gitu, kayak tips-tips move on itu kan, kalau aku live tuh suka ada aja yang nanya kayak gitu ya. Sebenarnya aku nggak memiliki tips apapun, aku juga nggak memiliki cara gimana caranya bisa lupa. Cuman ya aku rasa kamu cukup memperbaiki diri kamu terlebih dahulu. Apa yang perlu kamu perbaiki? Hingga nanti kamu akan menemukan titik yang dimana aku bisa kok lupain dia. Semua butuh waktu. Semua butuh waktu, ingat sekali lagi. Karena semua tuh gak ada yang instan. Kalau kamu aku pengen banget cepet lupa ke April. Tapi rasanya gimana ya? Caranya tuh gimana gitu, kayak capek deh tersiksa terus sama pikiran sendiri. Capek karena selalu nginget dia. Rasanya kayak udah dia lupa aja. Iya, aku tahu. Emang capek banget kalau ada di situasi seperti itu. Apalagi keadaannya udah berubah, udah berbeda sekarang. Kamu juga gak bisa memaksakan keadaan. Keadaan gak selalu berpihak sama kamu. Kan semua juga ada waktunya dan masanya. Ya. Iya, aku tahu. Pasti hari-hari kamu dipenuhi dengan rasa sedih, rasa sakit, rasa trauma yang ngebuat diri kamu kok sehancur ini ya. Entah itu bikin diri kamu jadi ngerasa takut untuk mengenal orang baru, atau ngebuat diri kamu malah rasanya males untuk memulai semuanya dari awal lagi. Iya. Karena ketika perasaan udah hancur, pasti untuk mengembalikan semuanya itu perlu waktu. Gak semudah itu. Apalagi dengan keadaan di mana orangnya emang udah gak ada. Tapi entah semua memori ingatan tentang dia tuh masih teringat jelas. Sampai mungkin kamu ngerasa capek banget sama pikiran kamu sendiri. Capek banget sama semuanya. Tapi kamu juga harus bisa menerima. Kamu harus ikhlas. Kamu harus bisa. Kalau emang udah seharusnya berakhir, mungkin Tuhan memiliki jalan lain untuk kamu. Mungkin Tuhan ingin memberikan kamu seseorang yang lebih dari orang di masa lalu. Walaupun ya, sampai saat ini, kamu masih berharap orang di masa lalu kamu itu bisa kembali lagi sama kamu. Berharap itu boleh ya. Gak apa-apa. Setiap manusia pasti memiliki harapannya tersendiri. Dan buat aku, gak mungkin juga setiap manusia itu gak memiliki harapan, apalagi sama orang yang disayang. Tapi balik lagi, kamu harus melihat harapan-harapan itu. Jangan terlalu menaruh harapan yang sangat besar kepada seseorang ataupun kepada siapapun, yang dimana kamu juga harus tahu kalau setiap manusia itu memiliki potensi dan ruang untuk mengecewakan. Jadi kalau kamu gak mendapatkan harapan yang kamu inginkan, kamu juga harus siap sama kecewanya. Kamu juga harus siap sama rasa sakitnya. Dan kamu juga harus siap untuk segala hal apapun yang kamu rasa kamu kayaknya gak akan siap untuk ngerasain. Tapi ternyata kamu juga dipaksa harus siap untuk ngerasain. Emang move on itu gak mudah sih? Bagi sebagian orang, mungkin ada beberapa dari mereka dengan mudahnya ya untuk move on. Mungkin kamu bertanya-tanya,
Kenapa aku sulit banget ya Tuhan? Kenapa orang-orang tuh kayak gampang banget? Aku pengen gitu seperti mereka. Menjadi orang yang dimana begitu mudah untuk melupakan. Hey, tapi kamu jangan lupa untuk melihat porsi diri kamu sendiri. Setiap orang udah memiliki porsinya tersendiri. Setiap orang juga pasti memiliki endingnya tersendiri kan? Dan pasti berbeda-beda ceritanya. Dan juga berbeda-beda juga cara move on dan melupakannya. Jadi kamu gak perlu ngerasa kalau kamu gak bisa untuk memulai lagi. Kamu bisa kok. Mungkin emang semua butuh waktu. Kan semua juga ada waktu dan masanya. Gak bisa kamu paksakan sesuai dengan plan kamu, sesuai dengan keinginan kamu. Dan kalaupun emang pada akhirnya harus merasakan sakit karena ingat dia lagi, itu ujian buat kamu. Apakah kamu bisa untuk melewatinya? Apakah kamu sanggup untuk menghadapinya? Atau apakah kamu menyerah? Kalau itu sih jangan sampai ya. Karena gimana pun juga, setiap orang yang memiliki rasa cinta, ia juga harus siap jika suatu saat nanti akan ngerasain patah karena cintanya sendiri. Dan setiap orang merasakan kebahagiaan harus siap jika suatu saat nanti harus mendapatkan kekecewaan atas apa yang menjadi sumber kebahagiaannya selama ini. Kita gak bisa meminta setiap orang untuk selalu tinggal sama kita. Kita gak bisa meminta setiap orang tuh harus selalu ada buat kita. Kalau emang udah waktunya berakhir, mungkin udah seharusnya berakhir. Kalau emang kamu pengen, boleh gak sih kak minta dia sekali lagi? Boleh gak sih kak pengen dia baik lagi? Atau ada pertanyaan, boleh gak sih kak nungguin dia balik lagi gitu? Sebenarnya aku bingung ya. Aku bingung kadang ngejawabnya. Karena gimana pun juga, perasaan kamu ya perasaan kamu, hati kamu ya hati kamu. Kamu sendiri yang tahu porsi diri kamu seperti apa, terus apa yang harus kamu lakukan. Cuman ketika kamu tahu dia udah memiliki kebahagiaan, kamu harus tegar. Karena gimana pun juga kamu juga harus bisa menemukan kebahagiaan kamu. Walaupun ya aku tahu kebahagiaan kamu tuh ya cuma dia. Ya walaupun aku tahu kamu belum bisa menemukan kebahagiaan kamu sebagaimana kamu bahagia bersamanya. Tapi gimana pun juga, waktu terus berjalan. Hidup kamu gak berhenti sampai di sini. Kamu boleh berharap dia kembali, tapi kamu juga harus tahu kalau emang harapan kamu itu gak sesuai dengan keinginan kamu, kamu harus bisa menerimanya. Emang ya, kenapa harus ada waktu dan masa ya? Kenapa gak selamanya aja? Ya, gak ada orang yang mau merasakan kehilangan, kepergian, kekecewaan, trauma tuh gak ada. Semua pasti mengingat yang terbaik. Semua pasti pengen tinggal lebih lama sama orang yang disayangi. Tapi, kalaupun kamu harus merasakan semua itu, kamu harus bisa bahwa kamu bisa menyembuhkan luka-lukamu sendiri. Walaupun emang ada beberapa luka yang emang sulit untuk disembuhkan, dan ketika suatu saat nanti kamu mengingatnya dan kamu ngerasa terluka lagi, ya berarti itu ujian yang datang dari Tuhan buat kamu. Apakah kamu mampu atau enggak untuk mengontrol diri kamu ketika kamu mengingat luka itu lagi? Tapi kan kadang kalau ingat itu lagi pasti rasanya sakit lagi ya. Dan itu sih buat aku, karena pasti rasa sakit itu masih aja tertinggal gitu loh. Kayak gak mungkin bisa sepenuhnya hilang lah sebelum kamu benar-benar menemukan kebahagiaan yang kamu cari. Orang yang bisa ngebuat luka kamu benar-benar pulih. Tapi kalau saat ini belum sepenuhnya pulih, deh ya, cukup kamu bahagiakan diri kamu dulu, baru kamu bahagiakan orang lain. Cukup kamu perbaiki diri kamu dulu, baru kamu bisa memulai dengan orang baru. Jangan kamu mulai saat keadaan hati kamu belum sepenuhnya pulih, karena hal itu hanya akan menyakiti orang lain. Dan kamu gak boleh egois akan hal itu ya. Orang-orang yang gak bersalah, jangan kamu buat mereka menanggung apa yang kamu rasakan.
Karena gimana pun juga, luka kamu ya kamu sendiri yang bertanggung jawab. Ya walaupun emang rasanya kayak capek banget ya kak, sakit banget ya kak, ya itulah, tidak ada luka yang gak sakit. Luka itu sakit semua kan. Kalau luka yang gak sakit apa namanya? Gak ada menurutku, semua pasti sakit. Dan cukup kamu jadikan pelajaran kalau hari ini kamu patah, hari ini kamu sedih lagi, galau, dan bahkan sulit untuk lupa. Cukup kamu jadikan pelajaran bahwa setiap orang yang saling menyayangi, setiap orang yang datang itu juga pasti akan pergi. Kamu harus siap sama banyaknya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, dan kamu harus bisa ngebuat diri kamu, ya kamu harus siap untuk menerima dan dengan penuh keikhlasan. Ya walaupun sih ya. Walaupun pasti capek rasanya, it's okay. Kamu jalani kehidupan kamu sebagaimana mestinya. Kamu perbaiki diri kamu secara perlahan-lahan, hingga nanti kamu menemukan titik terbaik dalam hidup kamu, dan ketika kamu mengingat dia, semua kembali biasa saja. Kan semua juga ada waktu dan masanya. Gak bisa secepat itu juga pulih, gak bisa secepat itu juga lupa, iya kan? Kadang ada juga yang dimana kok baru sebentar bisa secepat itu lupa ya. Kok ada orang yang udah lama banget juga untuk lupa. Itulah kadang kita gak bisa tahu ya setiap porsi setiap orang tuh segimana. Tapi yang penting kamu harus bisa menerima banyaknya kemungkinan yang akan terjadi nanti, dan kamu harus bisa untuk ikhlas ya. Ya walaupun emang tegar tuh susah sih, tapi aku akan selalu ada buat kamu di setiap podcast aku bawakan, supaya itu bisa ngebuat keadaan kamu bisa sedikit lebih tenang. Jangan galau lagi ya, jangan sedih lagi, jangan patah hati lagi. Semoga nanti di kehidupan yang baru, dengan orang yang baru, kamu menemukan kebahagiaan yang kamu cari selama ini. Dan aku akan selalu doain kamu bagi siapapun yang ngerasa patah, dikecewakan, dan sakit hati lah. Semoga Tuhan menyembuhkan luka-luka kamu dan menemukan kamu dengan seseorang yang paling terbaik menurut pilihannya. Bahagia selalu ya, sehat-sehat di sana. Harus bisa jaga diri kamu baik-baik walaupun keadaan kamu gak baik. Makasih ya udah mau sharing sama aku, udah mau support aku sampai sejauh ini. Semoga aku bisa terus menghasilkan podcast terbaik dan bisa menjadi teman buat kalian yang keadaan lagi gak baik. Buat kalian yang mau sharing, jangan lupa follow Instagram aku @aprildevinya2 dan TikTok aku, karena seru banget ya ngobrol sama kalian. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan episode yang jauh lebih menarik. Makasih udah support aku sampai sejauh ini ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.